Sirene ambulans merong di tengah sore yang mendung di kota Surabaya. Di koridor panjang Rumah Sakit Santo Yosef aroma obat antiseptik bercampur dengan suara langkah cepat para perawat. Di bangku plastik berwarna abu-abu yang dingin seorang pria tua duduk menunduk menggenggam topi lusuhnya erat-erat. Namanya Pak Hadi Santoso 62 tahun seorang sopir truk lintas provinsi. Di balik pintu kakak ruang gawat darurat istrinya Bu Maria sedang berjuang melawan serangan stroke. Dari balik kakak buram ia hanya bisa melihat bayangan para dokter dan perawat yang bergerak cepat sementara suara monitor jantung terdengar memanjang dan menusuk dada. Tuhan, tolong dia. Tuhan, tolong selamatkan dia. Suara itu keluar pelan seperti hampir patah. Tapi tak lama kemudian ia menggeleng pelan seolah tak yakin Tuhan masih mau mendengar. Selama puluhan tahun mengemudi truk di jalan-jalan sepi Jawa Timur, Pak Hadi jarang sekali masuk gereja. Ia selalu berkata iman itu buat orang yang punya waktu luang. Aku cuma punya waktu buat cari makan. Namun malam ini satu-satunya orang yang selalu mendoakannya setiap malam kini terbaring tak berdaya di balik pintu besi dingin itu. Seorang perawat muda keluar dari ruang IGD melepas masker dan menarik napas panjang. Pak, tekanan darahnya terus menurun. Kami sedang berusaha sebaik mungkin. Pak Hadi mengangguk pelan, matanya merah basah. Di dada ada rasa takut yang sulit dijelaskan, rasa takut kehilangan orang yang selalu menyiapkan kopi setiap pagi, yang menunggu dengan lampu menyala setiap malam saat dia pulang dari perjalanan jauh. Dari saku kemeja ia mengeluarkan selembar foto usang, foto uji anak pertama mereka, di sampingnya foto kecil Bunda Maria yang selalu disimpan istrinya di dompet. Kertasnya sudah mengguning tapi wajah Bunda Maria masih tampak lembut dengan tatapan yang menenangkan seakan memeluk. Suara pengumuman rumah sakit menggema datar di langit-langit. Seorang anak kecil berlari lewat dan menjatuhkan kotak susu. Pak Hadi hendak memunggutnya tapi tangannya bergetar hebat hingga susu tumpah. Maaf ya Pak, ukap perawat yang lewat, suaranya lirih. Pak Hadi hanya tersenyum kaku, tak sanggup menjawab. Menit demi menit terasa seperti jam. Setiap kali lampu merah di atas pintu ruang gawat darurat menyala, jantungnya ikut berhenti berdetak. Ia bertanya dalam hati, apakah mukjizat masih ada untuk orang seperti dia, orang yang dulu selalu menggumpat di jalan, yang sering menolak ajakan istrinya untuk berdoa, yang percaya bahwa hidup hanyalah kerja dan tidur. Pukul menunjukkan hampir jam 10 malam, pintu ruang gawat darurat terbuka. Seorang dokter keluar melepas kacamata dan menghela napas berat. Pak Hadi, kami sudah berusaha, tapi kondisinya sangat kritis. Kata-kata itu bagai palu menghantam dadanya. Pak Hadi terdiam, matanya kosong. Dunia seakan runtuh di hadapannya seperti truk yang kehilangan rem di turunan panjang. Ia melangkah mundur bersandar ke dinding. Foto Uski dan foto Bunda Maria terlepas dari tangannya jatuh di lantai. Ia menatapnya lama, lalu perlahan berlutut di lantai rumah sakit yang dingin. Air matanya jatuh bercampur dengan keringat di pipinya. Tuhan, kalau Engkau masih mendengar, tolong aku. Tak ada yang menoleh, hanya cahaya lampu putih yang berkedip dan suara mesin jantung dari balik pintu. Tapi di dalam hatinya sesuatu mulai retak-retak kecil, tempat iman yang lama hilang perlahan masuk kembali. Di ujung koridor seorang nenek tua yang menunggu anaknya operasi jantung memperhatikannya dari jauh. Pak, doa itu tidak pernah sia-sia, katanya pelan. Pak Hadi menatapnya sebentar lalu kembali memejamkan mata. Ia meletakkan foto Bunda Maria di pangkuannya dan menggenggam erat. Dalam cahaya putih yang dingin mata tuanya berkilat, bukan lagi karena putus asa tapi karena sekerka harapan yang mulai tumbuh di dalam dada. Subuh merayap pelan di langit Surabaya, tapi di dalam ruang tunggu Rumah Sakit Santo Yosef waktu terasa berhenti. Lampu neon di langit-langit masih menyala menciptakan cahaya putih pukat yang menelusup ke wajah lela Pak Hadi Santoso. Ia masih berlutut di lantai, kedua tangan menggenggam foto Bunda Maria yang lembab karena air mata semalaman. Suara langkah sepatu dokter yang lewat menjadi musik latar sunyi. Jam dinding menunjukkan pukul 04.35. Hening hanya terdengar detak jam dan desa napas orang-orang yang tertidur di kursi panjang. Pak Hadi akhirnya bangkit. Lututnya kaku, punggungnya pegal. Ia berjalan perlahan menuju pintu ruang perawatan intensif tempat Bu Maria dirawat setelah keluar dari IGD. Dari balik kakak tubuh istrinya tampak kecil kurus dengan selang oksigen menempel di hidung dan dada. Di sekitar ranjang monitor jantung memancarkan garis hijau berdenyut lemah. Maria, kamu masih bisa dengar aku? Suara Pak Hadi serak nyaris tak keluar. Tak ada jawaban, hanya dengung mesin infus yang konstan seperti jam pasir yang meneteskan waktu. Seorang perawat masuk membawa nampan kecil berisi obat. Bapak pasien masih tidak sadar tapi kondisinya stabil. Kalau mau berdoa silakan. Kadang suara orang yang dicintai bisa membantu. Perkataan itu sederhana tapi menusuk. Berdoa, kata itu sudah lama hilang dari kamus hidup Pak Hadi. Namun entah mengapa pagi itu ia merasakan sesuatu di dadanya, campuran rasa takut, penyesalan dan harapan tipis seperti asap kopi yang nyaris hilang. Ia duduk di kursi dekat jendela. Matahari mulai menembus tirai membuat ruangan yang dingin jadi sedikit hangat. Pak Hadi membuka dompet istrinya yang diletakkan di meja.
Di dalamnya ada rosario kecil berwarna perak kusam. Ia memegangnya kaku seperti orang asing yang tak tahu harus memulai dari mana. Bagaimana kagumamnya, ia menatap wajah Bunda Maria di foto kecil itu lalu menutup mata. Tuhan, aku enggak tahu bagaimana caranya bicara denganmu. Aku cuma tahu aku enggak mau kehilangan dia. Dia yang selalu sabar saat aku marah, dia yang enggak pernah berhenti percaya padaku. Kalau engkau masih ada, tolong jangan ambil dia sekarang. Kata-kata itu keluar tersendat tapi tulus. Setiap kalimat bagai batu berat yang akhirnya ia lepaskan dari dada. Beberapa menit berlalu, di luar suara azan subuh dari mushola dekat rumah sakit terdengar samar. Pak Hadi membuka mata menatap langit yang perlahan memerah di ufuk timur. Ada rasa damai aneh yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Perawat yang tadi lewat memandanginya dari jauh tersenyum kecil. Jarang sekali saya lihat orang berdoa seperti itu, Pak, katanya lembut. Kadang mukjizat datang bukan dari ruang operasi tapi dari hati yang menyerah sepenuhnya. Pak Hadi hanya tersenyum samar tak menjawab. Ia menatap istrinya lagi lalu mencium punggung tangannya yang dingin. Waktu berjalan pelan. Hari itu dokter datang bergantian. Mereka memeriksa tekanan darah, refleks, denyut nadi. Semuanya stabil tapi tak ada tanda-tanda kesadaran. Di ruang tunggu Pak Hadi duduk termenung. Ia membuka handphone bututnya dan melihat foto-foto lama perjalanan mereka. Ke pantai di Gresik tawa istrinya waktu melihat anak-anak bermain layang-layang dan foto mereka di depan truk tua yang kini disimpan di garasi. Aku selalu bilang hidup itu cuma jalan dan berhenti. Tapi ternyata ada yang lebih dari itu, gumamnya sendiri. Di layar foto terakhir mereka bersama Bu Maria tersenyum sambil memegang kantong belanja di pasar kini tampak seperti kenangan yang nyaris kabur. Menjelang siang dokter memanggilnya ke ruangan. Kami sudah melakukan yang terbaik, Pak Hadi. Kondisi istrinya stabil tapi masih koma. Kadang pasien seperti ini, hanya keajaiban yang bisa membantu. Keajaiban. Kata itu membuat Pak Hadi diam lama. Dulu ia selalu menertawakan orang yang percaya pada keajaiban. Tapi sekarang hanya kata itu yang tersisa untuknya. Keluar dari ruangan dokter ia berjalan ke taman kecil di belakang rumah sakit. Ada patung Bunda Maria berdiri di antara bunga lili putih. Ia duduk di bangku semen memandangi patung itu lama sekali. Angin sore berhembus lembut. Pak Hadi mengeluarkan rokok dari saku tapi ragu-ragu menyalakannya. Akhirnya ia simpan kembali menunduk dalam. Kalau aku diberi satu kesempatan lagi aku janji akan berubah, katanya pelan. Aku nggak akan marah-marah lagi, nggak akan hidup cuma buat uang. Aku cuma mau lihat dia senyum lagi sekali saja. Air matanya menetes di tangan. Dalam diam ia mulai merapalkan doa pendek mungkin setengah ingat dari masa kecilnya di sekolah Katolik dulu. Kata demi kata terdengar patah tapi tulus, salam Maria penuh rahmat. Tuhan sertamu, diberkatilah engkau di antara wanita. Suaranya bergetar. Namun setiap suku kata terasa seperti aliran air yang membersihkan hatinya dari lumpur keras kepala bertahun-tahun. Malam datang lagi. Rumah sakit sepi, hanya suara langkah perawat yang sesekali lewat dan bunyi mesin oksigen yang mendengung. Pak Hadi tetap di kursinya. Ia sudah tak peduli waktu. Tiba-tiba suara monitor jantung di dalam ruangan berbunyi sedikit lebih cepat. Garis hijau di layar yang tadinya datar mulai naik turun perlahan. Perawat berlari masuk. Pak, tekanan darahnya naik. Pak Hadi berdiri kaget. Ia melihat dari balik kaki tangan Bu Maria yang tadinya diam kini sedikit bergerak. Sangat pelan tapi nyata. Air matanya langsung peka. Maria, itu kamu ya Tuhan, terima kasih. Para dokter datang memeriksa tapi Pak Hadi hanya berdiri di sana tak berhenti menatap istrinya yang mulai menggejap mata. Detik itu juga di dalam hatinya sebuah kesadaran lahir. Mukjizat tidak datang dengan gemuruh tapi lewat bisikan lembut, doa pertama dari hati yang tulus. Beberapa jam kemudian setelah situasi tenang seorang dokter muda menghampirinya. Pak Hadi, kami tidak bisa menjelaskan ini secara medis. Tapi yang jelas jantung dan otaknya merespons lagi. Ini sangat jarang terjadi. Pak Hadi mengangguk perlahan, matanya berair. Saya cuma berdoa, dok. Pertama kali dalam hidup saya. Dan mungkin Tuhan benar-benar dengar. Dokter tersenyum kecil. Kalau begitu teruslah berdoa, Pak. Kadang itu yang paling dibutuhkan pasien. Malam itu Pak Hadi tidak pulang. Ia duduk di kursi samping ranjang menggenggam tangan istrinya yang mulai hangat. Dari jendela cahaya lampu kota Surabaya menembus tirai tipis. Ia menatap wajah Bu Maria lalu menatap patung kecil Bunda Maria di meja. Terima kasih Tuhan. Aku tahu engkau masih di sini. Di wajahnya ada senyum tenang yang belum pernah muncul selama bertahun-tahun. Untuk pertama kalinya, ia merasa bukan hanya menjadi sopir truk yang mencari rezeki tapi seorang suami yang belajar percaya. Pagi itu udara di rumah sakit Santo Yosef terasa lebih lembab dari biasanya. Hujan semalam meninggalkan aroma tanah basah yang merembes sampai ke dalam koridor. Pak Hadi Santoso duduk di kursi besi di sisi ranjang istrinya. Matanya sayu tapi kali ini bukan karena lelah melainkan karena harapan yang mulai tumbuh perlahan tapi pasti. Bu Maria masih terbaring dengan mata terpejam. Napasnya teratur.
Setiap tarikan nafas disertai suara lembut dari mesin oksigen seperti irama kehidupan yang baru dipinjamkan kembali kepadanya. Rosario kecil masih tergenggam di tangan Pak Hadi. Jemarinya bergerak pelan menghitung butir demi butir meski kadang salah urut. Tuhan, jangan biarkan aku berhenti perkaya, bisiknya pelan. Sekitar pukul 10 pagi seorang dokter muda bernama Dr. Rendra datang memeriksa. Ia tersenyum menenangkan. Kondisinya cukup stabil Pak, tapi kita harus tetap waspada. Pasien yang bangun dari koma seringkali masih sangat rapuh. Pak Hadi mengangguk. Ia berterima kasih lalu duduk kembali. Begitu dokter pergi, ia menatap wajah istrinya lama sekali. Ada garis-garis lembut di pipinya, jejak waktu yang dulu tak pernah ia perhatikan. Maaf ya Ma, aku baru sadar ternyata aku jarang benar-benar lihat kamu, katanya pelan sambil menggelus tangan istrinya. Ia lalu tersenyum sendiri seperti menertawakan kebodohan yang baru disadari setelah puluhan tahun menikah. Menjelang siang langit di luar rumah sakit berubah kelabu. Petir terdengar jauh di kejauhan. Seorang perawat menutup sebagian tirai jendela agar ruangan tidak terlalu silau. Lampu neon putih menyala lembut. Tiba-tiba suara mesin monitor jantung di sisi ranjang berdetak sedikit lebih cepat. Bip, bip, bip. Pak Hadi menegakkan badan, wajahnya tegang. Tapi sesaat kemudian irama itu kembali normal. Mungkin cuma respons tubuh biasa, gumamnya mencoba menenangkan diri. Namun di dalam hatinya ada firasat aneh. Seolah ada sesuatu yang akan terjadi. Ia menggenggam Rosario lebih erat, menatap salib kecil di ujungnya. Sore menjelang, hujan turun deras. Suara rintiknya menimpa kaca jendela menambah kesunyian ruangan. Pak Hadi berdiri di dekat jendela memandangi tetesan air yang turun seperti untayan doa dari langit. Maria, katanya lirik, kalau kamu bisa dengar ketuk tanganku sekali saja biar aku tahu kamu masih di sini. Tak ada jawaban, hanya suara mesin dan hujan. Waktu berlalu, menjelang malam perawat berganti shift, ruangan semakin sepi. Pak Hadi hampir tertidur di kursinya ketika tiba-tiba monitor jantung berbunyi panjang dan datar. Yep. Matanya langsung terbuka. Ia melompat berdiri, wajahnya pucat. Suster dokter perawat yang sedang mencatat data di meja luar berlari masuk. Ia melihat layar monitor lalu segera memanggil bantuan lewat intercom. Beberapa dokter datang. Mereka bergerak cepat membuka alat, memeriksa denyut, memberikan kejut listrik. CPR cepat, oksigen naikkan ke maksimal. Pak Hadi berdiri di pojok ruangan, tubuhnya kaku. Ia ingin mendekat tapi kaki seperti menolak bergerak. Suara monitor berganti dengan hentakan alat kejut dan komando dokter. Clear tut, tubuh Bu Maria sedikit terangkat. Tapi garis di monitor tetap datar. Clear lagi, tut masih sama. Waktu seolah membeku. Air mata menetes dari wajah Pak Hadi. Ia berlari ke sisi ranjang memegang tangan istrinya yang mulai dingin. Maria, jangan pergi Ma, aku belum sempat minta maaf. Jangan pergi, suara dokter samar di telinganya. Kami sudah berusaha semampu kami Pak. Tapi ia tak mau dengar. Ia hanya menunduk menggenggam tangan istrinya lebih kuat sementara mesin terus mengeluarkan nada datar panjang yang menusuk hati. Tuhan, kalau engkau masih ada, beri aku tanda. Satu saja. Suara itu peka dalam tangis. Ia menunduk meneteskan air mata di tangan istrinya. Lalu sesuatu terjadi. Lampu di ruangan tiba-tiba berkedip 2 kali. Angin dari ventilasi berhenti sesaat lalu ada cahaya putih keemasan yang mengkul samar dari sisi tempat tidur lembut, tidak menyilaukan seperti sinar matahari sore yang menembus awan tebal. Dokter dan perawat berhenti sejenak saling berpandangan. Apa itu, bisik salah satu dari mereka. Pak Hadi mendongak. Cahaya itu memantul di wajah istrinya. Garis monitor yang semula datar tiba-tiba bergerak, 1 denyut, 2 denyut, bip, bip, bip. Ruangan hening. Semua orang menatap layar monitor. Jantungnya berdetak lagi, seru dokter. Pak Hadi mematung. Air matanya jatuh lagi, kali ini bukan karena duka tapi karena rasa syukur yang tak terungkap. Tuhan, engkau benar-benar di sini. Ia merapatkan kedua tangan mensium salib di Rosario. Cahaya keemasan itu perlahan memudar berganti cahaya putih dari lampu rumah sakit yang kembali stabil. Beberapa menit kemudian dokter memeriksa ulang seluruh alat. Semua normal, tidak ada gangguan listrik, kata perawat heran. Tapi tadi jelas monitor sempat mati total, tambahnya. Dr. Rendra menatap Pak Hadi. Pak, kami tidak bisa menjelaskan ini dengan logika medis. Tapi apapun itu, ini luar biasa. Pak Hadi hanya tersenyum lemah. Mungkin Tuhan sedang mengingatkan aku dok, bahwa hidup ini bukan cuma perjalanan di jalan raya tapi juga perjalanan di dalam hati. Malam semakin larut, hujan berhenti, bau tanah basah masuk lewat jendela yang sedikit terbuka. Bu Maria masih belum sadar tapi nadinya kuat dan stabil. Pak Hadi duduk di sisi ranjang menatap wajahnya yang kini tampak lebih damai. Ia menyalakan lilin kecil yang dibawa dari kapel rumah sakit, meletakkannya di dekat foto Bunda Maria. Cahaya lilin bergoyang lembut menari di udara memantulkan bayangan hangat di dinding putih ruangan. Kalau ini yang disebut mukjizat, katanya pelan, aku sudah melihatnya.
Ia menatap salib kecil di ujung rosario dan berbisik, tapi aku tahu, mukjizat bukan cuma saat dia hidup lagi, mukjizat sebenarnya adalah saat aku perkaya lagi. Di luar fajar mulai datang. Sinar oranye lembut menembus kakak menggantikan cahaya lilin yang hampir padam. Pak Hadi memejamkan mata, tangannya masih menggenggam tangan istrinya. Hatinya bergetar bukan karena takut tapi karena kedamaian yang baru pertama kali ia rasakan seumur hidup. Pagi itu udara di rumah sakit Santo Yosef terasa lembab dan berat. Hujan semalam meninggalkan aroma tanah basah yang sama tercium hingga ke dalam ruangan. Pak Hadi Santoso duduk di kursi besi di samping ranjang istrinya. Tatapannya lelah, tapi kali ini ada sesuatu yang berbeda di matanya, secerca harapan yang baru tumbuh setelah semalam ia berdoa untuk pertama kalinya dalam hidup. Bu Maria masih terbaring dengan mata terpejam. Napasnya perlahan teratur diiringi suara lembut mesin oksigen yang berdengung konstan. Setiap tarikan napas terasa seperti anugerah baru. Rosario kecil tetap berada di tangan Pak Hadi. Jari-jarinya bergerak perlahan menyentuh butiran doa satu persatu meski kadang ia lupa urutannya. Tuhan, jangan biarkan aku berhenti, perkaya bisiknya lirih. Sekitar pukul 10 pagi seorang dokter muda bernama Dr. Rendra datang memeriksa kondisi pasien. Kondisinya cukup stabil, Pak, katanya dengan nada tenang. Tapi kita masih harus berhati-hati. Pasien yang baru melewati fase koma seringkali sangat rentan. Pak Hadi mengangguk sopan. Setelah dokter pergi, ia menatap wajah istrinya lama-lama. Ada garis-garis lembut di pipi dan dahi yang baru ia sadari hari ini, garis kehidupan yang selama ini luput dari perhatiannya. Maaf ya Ma, aku jarang benar-benar lihat kamu, ukapnya pelan sambil mengelus tangan istrinya yang dingin. Senyum kecil muncul di wajahnya, getir namun penuh kasih. Seolah ia baru saja menyadari betapa berharganya waktu yang selama ini ia abaikan. Menjelang siang, langit di luar rumah sakit mulai kelabu. Awan menebal dan suara petir terdengar jauh di kejauhan. Seorang perawat menutup tirai sebagian agar ruangan tidak terlalu silau oleh kilatan cahaya. Beberapa menit kemudian suara monitor jantung terdengar sedikit lebih cepat dari biasanya. Bip, bip, bip. Pak Hadi sontak menegakkan tubuh, napasnya tertahan. Tapi beberapa detik setelahnya irama itu kembali normal. Mungkin cuma reaksi tubuh biasa, gumamnya mencoba menenangkan diri meski hatinya tidak tenang. Entah mengapa ada firasat yang tak bisa ia jelaskan. Seperti bisikan halus yang membuat jantungnya ikut berdebar. Ia menggenggam rosario lebih erat, menatap salib kecil di ujungnya dengan mata berkaca-kaca. Menjelang sore hujan mulai turun deras. Suara rintiknya memantul di kakak jendela seperti alunan doa yang jatuh dari langit. Pak Hadi berdiri di dekat jendela memandangi tetes-tetes air yang menuruni kakak. Maria, kalau kamu bisa dengar aku gerakan tanganku. Sekali saja, katanya lirih. Tak ada jawaban. Hanya suara hujan dan mesin oksigen yang terus berdengung pelan. Malam tiba dengan cepat. Ruangan terasa lebih dingin, perawat berganti shift dan suasana menjadi sunyi. Pak Hadi sempat tertidur di kursi ketika tiba-tiba terdengar suara panjang dari monitor jantung. Bidi, yip. Ia langsung terbangun, wajahnya pucat. Suster, tolong dokter. Perawat yang sedang mencatat data di meja luar segera berlari masuk. Melihat layar monitor data, ia langsung menekan tombol alarm. Beberapa dokter datang tergesa-gesa. Mereka memeriksa denyut nadi, memasang alat kejut listrik, memberi suntikan dan memberi perintah cepat. CPR, naikkan oksigen cepat. Clear. Tubuh Bu Maria sedikit terangkat. Tapi garis di monitor tetap datar. Clear lagi. Masih tak ada perubahan. Pak Hadi berdiri di pojok ruangan, tubuhnya gemetar hebat. Ia ingin berlari mendekat tapi kakinya seolah membatu. Matanya mulai basah. Maria, jangan pergi. Jangan tinggalin aku, Ma. Suara itu keluar serak penuh kepanikan. Dokter menoleh sebentar. Kami sudah berusaha, Pak. Namun Pak Hadi tak mau mendengar. Ia melangkah maju memegang tangan istrinya yang mulai dingin. Tuhan, kalau engkau masih di sini, beri aku tanda. Satu saja. Air matanya jatuh di punggung tangan istrinya bercampur dengan air dari infus yang menetes perlahan. Dan pada saat itulah sesuatu yang tak bisa dijelaskan terjadi. Lampu di langit tiba-tiba berkedip 2 kali. Lalu udara di ruangan berubah hangat. Dari arah kepala ranjang muncul cahaya putih kemasan lembut berkilau tapi tidak menyilaukan. Semua orang terdiam. Hanya terdengar napas tertahan dan bunyi lembut dari alat medis. Cahaya itu meluas menyelimuti tubuh Bu Maria yang tampak begitu tenang. Beberapa detik kemudian garis monitor yang semula datar mulai bergerak perlahan. Bip, bip, bip. Perawat menatap layar dengan mata membesar. Dok, jantungnya berdetak lagi. Dr. Rendra langsung mendekat memeriksa denyut nadi dan pupil mata pasien. Tekanan darah naik, oksigen normal. Ruangan yang tadi penuh kecemasan kini dipenuhi keheningan suci. Pak Hadi tak sanggup berkata apa-apa. Ia menutup wajahnya menangis terseduh-seduh. Tuhan, engkau benar-benar mendengar aku.
Ia berlutut di samping ranjang mencium salib kecil di ujung rosario. Cahaya kemasan itu perlahan memudar dan lampu ruangan kembali menyala stabil seperti semula. Setelah semua tenang dan Rendra mendekatinya, Pak Hadi, saya tidak tahu harus menjelaskan apa. Tidak ada alasan medis yang bisa menjelaskan kenapa jantung istri Bapak bisa berdetak lagi setelah berhenti hampir 3 menit. Pak Hadi menghapus air matanya dengan tangan gemetar. Mungkin karena Tuhan ingin mengingatkan saya, Dok, bahwa masih ada cinta dan masih ada iman yang belum mati. Dokter muda itu tersenyum kecil. Apapun yang terjadi pagi ini, luar biasa. Malam itu setelah para dokter pergi, Pak Hadi duduk di samping istrinya yang kini kembali bernapas tenang. Ia menatap wajah yang dicintainya lalu menoleh ke arah patung kecil Bunda Maria di meja dekat jendela. Ia menyalakan lilin kecil yang dibawa dari kapel rumah sakit menatap cahaya lembutnya yang menari di udara. Kalau ini yang disebut mukjizat, ukapnya pelan, aku baru saja menyaksikannya. Ia tersenyum menatap langit malam di luar jendela yang mulai keras setelah hujan reda. Tapi aku tahu, mukjizat bukan hanya ketika dia hidup lagi. Mukjizat yang sesungguhnya adalah ketika aku belajar percaya kembali. Ia menggenggam tangan istrinya menutup mata dengan tenang. Di wajahnya kini tak ada lagi ketakutan, hanya rasa syukur dan kedamaian yang dalam. Pagi hari di rumah sakit Santo Yosef terasa berbeda. Udara masih lembab sisa hujan semalam, tapi sinar matahari yang menembus jendela membawa kehangatan yang lembut. Di ruang perawatan nomor 207, Pak Hadi Santoso duduk di kursi plastik menatap istrinya yang masih terbaring. Wajah Bu Maria tampak lebih tenang dari sebelumnya, kulitnya tidak lagi pucat, napasnya stabil dan matanya sesekali bergerak pelan di balik kelopak. Di meja kecil di samping ranjang, lilin kecil dari malam sebelumnya sudah pada meninggalkan jejak lelehan lilin putih yang menggeras. Di sebelahnya foto kecil Bunda Maria masih berdiri tegak tanpa bingkai seolah menjaga ketenangan ruangan itu. Pintu terbuka perlahan. Seorang perawat parubaya bernama Suster Liani masuk dengan nampan obat di tangan. Selamat pagi Pak Hadi. Bagaimana keadaan ibu malam tadi? Tenang sekali Suster. Tidak ada tanda-tanda aneh lagi. Tapi semalam saya lihat cahaya itu, ukapnya pelan. Cahaya Pak Hadi mengangguk. Ya, cahaya putih kemasan muncul saat jantungnya berhenti. Setelah itu detaknya kembali. Suster Liani terdiam. Ia menatap Pak Hadi lama lalu tersenyum lembut. Bapak bukan satu-satunya yang melihat. Ada beberapa perawat di lorong juga bilang hal yang sama. Cahaya itu keluar dari celah pintu ruangan ini seperti sinar matahari di malam hari. Pak Hadi membeku. Ia menunduk menggenggam rosarionya lebih erat. Jadi, bukan cuma saya yang lihat, tidak Pak, jawab Suster Liani. Kadang Tuhan memang menampakkan kasih-Nya dengan cara yang kita tak sangka. Siang menjelang, dokter, perawat, dan bahkan beberapa pasien lain mulai membicarakan peristiwa itu. Ada yang bilang itu efek listrik, ada yang bilang pantulan cahaya alat medis. Tapi sebagian besar hanya diam, tidak mau membantah bahwa sesuatu yang luar biasa memang telah terjadi malam itu. Dr. Rendra datang kembali dengan wajah heran. Pak Hadi, kami sudah cek sistem listrik dan alat monitor. Tidak ada gangguan sama sekali. Jadi, Bapak juga tidak tahu, tanya Pak Hadi. Secara medis ini mustahil, jawab Dr. Rendra jujur. Tapi secara manusia, saya hanya bisa bilang saya menyaksikan sesuatu yang tidak akan pernah saya lupakan. Ia menepuk bahu Pak Hadi lalu menatap Bu Maria yang masih tidur. Bapak beruntung. Banyak pasien yang tidak pernah kembali setelah garis monitor berhenti selama itu. Pak Hadi menatap layar monitor. Garis hijau di sana kini berdenyut tenang, bip, 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 seperti suara kehidupan baru. Sore itu ketika ruangan mulai sepi, seorang lelaki tua di ranjang sebelah memanggil pelan. Pak, saya dengar semalam istri Bapak sempat berhenti napas. Ya, ia jawab Pak Hadi pelan. Saya lihat dari tirai. Ada cahaya aneh Pak. Hangat tapi tidak menyilaukan. Setelah itu saya menangis tanpa tahu kenapa. Mungkin Tuhan juga menyentuh saya malam itu. Pak Hadi menatap lelaki itu, seorang pasien kanker paru yang sudah 2 bulan dirawat di sana. Wajahnya tampak lebih segar pagi ini. Mungkin Tuhan tidak pilih-pilih Pak, ukap Pak Hadi pelan. Cahaya itu datang bukan cuma buat kami, tapi buat siapapun yang mau percaya lagi. Menjelang malam, Bu Maria tiba-tiba menggeliat pelan. Pak Hadi yang sedang setengah tertidur sontak bangun dan memegang tangannya. Maria, kamu bisa dengar aku? Kelopak mata Bu Maria bergetar lalu perlahan terbuka. Ia menatap suaminya dengan mata yang lemah tapi jernih. Hadi, kamu di sini? Suaranya serak nyaris tak terdengar. Iya, aku di sini. Aku nggak pergi ke mana-mana. Air mata menetes dari sudut mata Bu Maria. Aku lihat cahaya di terang sekali, tapi hangat. Aku dengar suara yang bilang belum waktunya. Pak Hadi tertegun. Kamu ingat? Bu Maria mengangguk pelan. Aku pikir aku sudah pergi, tapi cahaya itu mendorongku kembali. Aku tahu Tuhan masih kasih kita waktu.
Pak Hadi tak bisa menahan air matanya. Ia menunduk mencium tangan istrinya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kabar itu menyebar cepat. Keesokan paginya beberapa staf rumah sakit datang ke ruangan itu hanya untuk melihat tempat terjadinya keajaiban. Ada yang datang dengan rasa ingin tahu, ada juga yang datang diam-diam untuk berdoa. Dr. Rendra bahkan meminta izin menuliskan laporan singkat tentang kejadian itu, bukan untuk jurnal medis tapi untuk arsip rohani rumah sakit. Kadang hal yang tak bisa dijelaskan justru membuat kita percaya bahwa hidup lebih besar dari sains, katanya. Beberapa hari berlalu, Bu Maria mulai pulih. Ia bisa berbicara meski belum kuat berjalan. Setiap pagi Pak Hadi membantu mengganti selimut, menggelap wajah istrinya dan menyiapkan air hangat. Setiap sore ia duduk di balkon kecil rumah sakit sambil membaca buku doa yang ia pinjam dari kapel. Suster Liani sering lewat dan tersenyum. Saya lihat sekarang Bapak lebih tenang ya. Saya merasa hidup saya baru dimulai lagi, suster, jawabnya sambil tersenyum. Dulu saya pikir kerja keras itu cukup. Sekarang saya tahu, yang memberi napas bukan kerja saya tapi kasih Tuhan. Suatu malam ketika rumah sakit sudah sepi, Pak Hadi menatap ruangan itu lagi. Lampu putihnya tetap menyala lembut. Ia masih ingat dengan jelas malam ketika cahaya itu turun, bukan hanya menghidupkan kembali jantung istrinya tapi juga membangunkan hatinya sendiri. Ia menulis sesuatu di sekari kertas dan menempelkannya di bawah foto Bunda Maria. Mukjizat bukan tentang hidup yang kembali. Mukjizat adalah hati yang berubah. Beberapa hari kemudian Bu Maria sudah cukup kuat untuk berjalan dengan bantuan tongkat. Saat mereka meninggalkan rumah sakit, beberapa perawat berdiri di koridor melambaikan tangan. Langit Surabaya sore itu cerah dan matahari menembus kaca jendela rumah sakit menciptakan pantulan cahaya di lantai putih, cahaya yang mirip dengan yang mereka lihat malam itu. Pak Hadi berhenti sejenak menatap cahaya itu lalu tersenyum. Kau lihat itu Ma? Iya Di. Sama seperti malam itu ya. Iya. Tapi sekarang aku nggak takut lagi. Mereka berjalan perlahan menuju pintu keluar. Dan untuk pertama kalinya langkah mereka terasa ringan, seolah seluruh beban hidup ditinggalkan di dalam ruangan itu bersama seberkas cahaya yang tidak pernah padam. 3 hari setelah keluar dari rumah sakit Santo Yosef, kehidupan perlahan kembali ke ritmenya. Rumah kecil Pak Hadi Santoso di pinggiran Surabaya kini terasa hangat lagi. Di ruang tamu aroma teh jahe buatan Bu Maria tercium lembut. Di dinding foto kecil Bunda Maria yang dulu ia abaikan kini digantung rapi di atas meja doa kecil. Tapi meski suasana rumah tampak tenang, di hati Pak Hadi masih tersisa pertanyaan yang belum terjawab. Apakah yang mereka alami benar-benar sebuah mukjizat atau hanya kebetulan medis yang tak bisa dijelaskan? Pagi itu beberapa tetangga datang menjenguk. Ada yang membawa buah, ada yang sekadar ingin tahu cerita di balik keajaiban yang sempat tersebar di kampung. Katanya waktu itu cahaya keluar dari tubuh Bu Maria. Ya Pak, saya dengar monitor jantungnya sudah mati tapi bisa hidup lagi. Pertanyaan demi pertanyaan membuat Pak Hadi kanggung. Ia tidak ingin terlihat berlebihan tapi juga tidak bisa menyangkal apa yang ia lihat sendiri. Saya nggak tahu pasti Bu, jawabnya tenang. Saya cuma tahu, waktu saya berdoa sesuatu terjadi. Namun di antara kerumunan ada suara lain yang terdengar sinis. Mungkin aja alatnya rusak. Sekarang kan sering listrik ngedrop di rumah sakit. Ia jangan-jangan cuma kesalahan teknis bukan mukjizat. Suara-suara itu membuat Pak Hadi diam. Ia menatap ke bawah meremas rosario kecil di tangannya. Di satu sisi ia ingin percaya sepenuhnya. Tapi di sisi lain pikirannya yang terbiasa logis sebagai sopir truk jalan jauh mulai menuntut penjelasan. Benarkah itu benar-benar dari Tuhan atau cuma kebetulan? Pertanyaan itu terus berputar di kepalanya. Malamnya setelah semua tamu pulang, Bu Maria duduk di kursi rotan dekat jendela. Rambutnya sudah disisir rapi tapi tubuhnya masih lemah. Ia menatap suaminya dengan senyum hangat. Kamu kenapa kelihatan gelisah? Di Pak Hadi duduk di seberangnya. Aku cuma kepikiran. Semua orang ngomong hal yang beda-beda. Ada yang bilang mukjizat, ada yang bilang kebetulan. Aku sendiri nggak tahu harus percaya yang mana. Bu Maria menatapnya lama. Waktu aku di ruang itu aku lihat cahaya Hadi. Aku dengar suara lembut yang bilang kau masih dibutuhkan. Kamu tahu saat itu aku ngerasa damai sekali. Kalau itu bukan Tuhan lalu siapa? Pak Hadi menunduk. Aku pengen percaya Ma. Tapi kadang, otakku nggak bisa nerima hal yang nggak bisa dijelasin. Iman bukan tentang bisa dijelaskan atau tidak, dikata Bu Maria lembut. Iman itu soal berani percaya bahkan ketika pikiranmu belum mengerti. Kata-kata itu menangkap dalam hati Pak Hadi. Namun malam itu ia tetap tak bisa tidur. Di luar hujan turun pelan. Ia berdiri di teras memandangi jalanan sepi dan lampu-lampu yang memantul di genangan air. Suara mesin truk lewat dari kejauhan mengingatkannya pada hari-hari lama, malam-malam panjang di jalan raya ketika ia merasa dunia hanya milik orang kuat. Tapi kini setelah melihat cahaya itu ia merasa seperti anak kecil yang sedang belajar berjalan dalam gelap mencari pegangan baru iman.
Keesokan harinya Dr. Rendra datang berkunjung. Ia membawa beberapa dokumen hasil pemeriksaan medis terakhir Bu Maria. Saya cuma mau pastikan semuanya baik-baik saja, katanya Rama. Setelah memeriksa ia tersenyum lega. Luar biasa, hasilnya stabil. Tidak ada tanda kerusakan otak sama sekali. Pak Hadi tampak lega, tapi setelah beberapa saat ia bertanya ragu, "Dok, jujur saja apa yang terjadi waktu itu benar-benar enggak bisa dijelasin." Dr. Rendra menatapnya serius. "Secara medis tidak bisa, Pak. Tapi saya juga tidak akan menolak kalau Bapak menyebutnya mukjizat." "Kenapa?" tanya Pak Hadi. "Karena saya sendiri ada di sana malam itu. Saya lihat bagaimana cahaya itu muncul. Saya dokter, Pak, saya terbiasa mencari alasan logis. Tapi malam itu, saya cuma bisa berdiri dan menangis." Kata-kata itu membuat ruangan hening. Pak Hadi menatap dokter muda itu, matanya berkakak-kakak. "Kalau begitu, mungkin saya yang salah. Saya terlalu banyak mikir sampai lupa bersyukur." "Tidak salah berpikir, Pak," jawab Dr. Rendra. "Tapi jangan biarkan logika menutup pintu hati." Beberapa hari kemudian Bu Maria mulai bisa berjalan tanpa tongkat. Mereka pergi ke Kapel Santo Yosef, tempat Pak Hadi dulu pertama kali berdoa dengan air mata. Ruangan itu sederhana, hanya ada patung Bunda Maria, lilin-lilin kecil dan bangku kayu panjang. Pak Hadi duduk di barisan depan memandang cahaya lilin yang bergoyang lembut. "Aku dulu nggak pernah ngerti kenapa kamu suka ke tempat ini," katanya kepada istrinya. "Tapi sekarang, aku tahu, di sini semuanya diam." "Tapi diamnya penuh." Bu Maria tersenyum. "Diamnya Tuhannya," ia jawab Pak Hadi. "Dulu aku pikir kalau Tuhan diam berarti dia nggak peduli. Tapi ternyata, diamnya justru tanda dia sedang bekerja." Beberapa minggu berlalu, Pak Hadi mulai menghabiskan pagi-paginya di pasar membelikan bubur untuk para pasien miskin di depan rumah sakit. Setiap kali seseorang bertanya kenapa ia melakukannya, ia hanya menjawab, "Karena saya pernah duduk di bangku tunggu itu dan tahu rasanya menunggu keajaiban." Namun keraguan masih sesekali datang. Kadang di tengah doa ia masih bertanya pelan, "Tuhan, apa benar Engkau yang melakukannya atau hanya kebetulan dunia medis?" Tapi setiap kali ia melihat istrinya tersenyum dan mengungkapkan terima kasih Tuhan dengan mata yang jernih, ia merasa jawabannya tidak perlu lagi dicari. Karena iman bukan jawaban melainkan keputusan untuk tetap percaya meski tanpa jawaban. Malam itu sebelum tidur Pak Hadi menulis sesuatu di buku catatan kecil yang diberikan Suster Liani. "Aku pernah ragu, tapi di antara keraguan itu aku menemukan kasih. Mukjizat bukan tentang cahaya yang kulihat di ruang rumah sakit, tapi tentang terang yang kini tinggal di dalam hati." Ia menutup buku itu menatap ke arah foto istrinya yang sedang tertidur damai. Dan untuk pertama kalinya keraguan yang selama ini mengganggu perlahan larut digantikan dengan kedamaian yang dalam. Fajar baru menyelimuti langit Surabaya dengan warna keemasan. Burung-burung kecil terbang di atas atap rumah-rumah yang masih basah oleh embun. Di depan rumah sederhana milik Pak Hadi Santoso, aroma bubur panas dan kopi hitam menguat lembut. Setiap Rabu pagi pemandangan ini sudah menjadi kebiasaan baru di kampung mereka. Pak Hadi kini dikenal sebagai Bapak Bubur Kasih, pria yang setiap minggu berdiri di depan gerbang rumah sakit Santo Yosef membagikan sarapan gratis untuk pasien miskin dan keluarga mereka. Pagi itu seperti biasa ia datang dengan truk tuannya. Truk yang dulu mengangkut barang antar kota itu kini berubah fungsi, bagian baknya dipasangi meja lipat termos besar berisi bubur ayam dan termos air panas. Di sisi kiri truk tertempel tulisan sederhana yang dibuat anak-anak muda Gereja Kasih yang hidup tidak berhenti di dua tapi berjalan di jalanan. Anak-anak kecil menyapannya. "Pak Hadi, hari ini ada telur rebus juga ada, nak. Tuhan kasih rezeki lebih hari ini," jawabnya sambil tersenyum. Ia menggaduk bubur dengan tangan kokohnya menuangkan ke mangkuk satu persatu. Setiap senyum yang ia terima terasa seperti doa yang tak diungkapkan. Di sisi lain truk, Bu Maria duduk di kursi kecil membagikan sendok plastik sambil berbincang dengan ibu-ibu. Wajahnya kini berseri, pipinya berwarna merah muda, tubuhnya jauh lebih kuat. Orang-orang yang lewat selalu berhenti sebentar untuk menyapa atau sekadar mengungkapkan puji Tuhan, "Bu. Mukjizat benar-benar nyata ya." Bu Maria hanya tersenyum dan menjawab, "Mukjizat itu ada di hati yang bersyukur." Suatu pagi seorang lelaki muda mendekat. Wajahnya tirus, bajunya kusut. "Pak, saya baru keluar dari rumah sakit. Ibu saya masih dirawat. Saya nggak punya uang buat makan pagi." Pak Hadi tersenyum hangat. "Ambil 2 mangkuk, nak. 1 buat kamu, 1 buat ibumu. Dan jangan lupa makan bareng ya." Kadang doa terbaik datang dari meja makan. Lelaki itu menatapnya lama lalu menangis pelan. "Terima kasih, Pak. Tuhan berkati." Pak Hadi menepuk bahunya. "Berkat Tuhan itu bukan buat disimpan, bagikan nanti akan kembali." Beberapa bulan berlalu, kebiasaan itu tidak pernah berhenti. Makin banyak orang datang membantu, anak-anak muda dari gereja tetangga yang dulu tidak percaya, bahkan perawat dari rumah sakit yang dulu menolong mereka.
Mereka menamakan kegiatan itu Gerakan Cahaya Kasih terinspirasi dari cahaya yang dulu muncul di ruang perawatan Bu Maria. Setiap kali Pak Hadi mendengar nama itu ia hanya tersenyum kecil. Cahaya itu bukan datang dari langit tapi dari hati yang mau terbuka, katanya setiap kali seseorang bertanya. Namun perubahan terbesar bukan pada kegiatan itu melainkan pada diri Pak Hadi sendiri. Dulu ia dikenal keras, cepat marah dan sulit didekati. Sekarang ia lebih tenang, suaranya lembut, langkahnya pelan dan matanya memancarkan ketenangan yang menular. Suatu sore tetangganya Pak Wawan datang. Aku masih nggak ngerti kenapa kamu berubah segitu drastisnya. Kamu dulu paling anti gereja, sekarang malah tiap minggu aktif di paroki. Pak Hadi tertawa kecil. Dulu aku pikir Tuhan itu cuma buat orang suci. Tapi ternyata dia juga mau duduk bareng orang yang keras kepala kayak aku. Terus apa yang bikin kamu yakin mukjizat itu nyata? Pak Hadi terdiam sejenak menatap langit senja yang mulai berwarna oranye. Karena malam itu aku bukan cuma lihat cahaya di ruang rumah sakit. Aku ngerasain tangan Tuhan nyentuh hatiku yang mati. Istriku hidup lagi, tapi lebih dari itu, aku juga hidup lagi. Beberapa hari kemudian gereja setempat mengundang Pak Hadi untuk berbagi kisahnya dalam acara malam doa iman dan kesembuhan. Awalnya ia menolak, merasa dirinya bukan siapa-siapa. Namun Bu Maria menggenggam tangannya dan berkata, kamu nggak harus sempurna untuk jadi saksi. Cukup jujur tentang apa yang Tuhan lakukan. Malam itu di depan puluhan jemaat, Pak Hadi berdiri dengan suara gemetar. Ia menceritakan segalanya dari hari ketika istrinya koma, doa pertamanya yang gugup hingga cahaya yang mereka lihat bersama. Setiap kalimat keluar dengan air mata, tapi bukan tangisan sedih melainkan rasa syukur yang dalam. Ketika ia selesai bercerita, ruangan hening, lalu perlahan tepuk tangan bergema. Bahkan beberapa orang terlihat menangis. Seorang ibu muda mendekat selesai acara dan berkata, suami saya juga sedang sakit keras Pak. Setelah dengar cerita Bapak, saya merasa Tuhan masih dengar doa saya. Pak Hadi tersenyum lembut. Tuhan gak pernah tulibu. Kadang kita aja yang terlalu ribut buat bisa dengar jawabannya. Sejak malam itu kisahnya mulai menyebar. Bukan karena sensasi tapi karena ketulusan. Beberapa media lokal menulis artikel berjudul sopir truk yang menemukan iman di ruang rumah sakit. Namun bagi Pak Hadi itu bukan cerita tentang dirinya, melainkan tentang bagaimana Tuhan memakai kelemahan seseorang untuk menyalakan cahaya bagi orang lain. Suatu malam setelah membagikan makanan di rumah sakit, Pak Hadi kembali ke ruangan yang dulu menjadi saksi mukjizat. Ruangan itu kini kosong, hanya menyisakan suara pendingin udara dan aroma antiseptik yang familiar. Ia berdiri di tengah ruangan memandang sekeliling. Terima kasih Tuhan, bisiknya. Aku dulu datang ke sini dengan hati mati. Tapi dari tempat inilah Engkau hidupkan aku lagi. Ia menyalakan satu lilin kecil di meja dekat jendela seperti dulu. Cahaya lilin itu memantul di kakak membentuk bayangan lembut. Aku janji Tuhan, katanya lagi. Selama aku masih bisa jalan dan nyetir truk ini, aku akan terus nyebarin cahayamu sekecil apapun. Saat ia keluar dari ruangan itu, suster jaga malam memanggilnya. Pak Hadi, tadi saya lihat sesuatu di dalam ruangan itu. Apa, tanya Pak Hadi? Seperti cahaya kecil di sekitar lilin, tapi bergerak berputar perlahan. Pak Hadi tersenyum. Mungkin itu cuma pantulan lampu suster. Tapi kalau bukan, mungkin Tuhan cuma mau bilang dia masih di sini. Suster itu tersenyum dan menunduk. Pak Hadi melangkah pelan keluar rumah sakit menatap langit malam yang penuh bintang. Di dadanya ada kedamaian yang tidak bisa dijelaskan. Ia tahu hidupnya tidak akan kembali seperti dulu dan ia tidak ingin kembali. Karena ia kini telah menemukan makna sejati dari iman, bukan hanya percaya pada mukjizat tapi menjadi bagian dari mukjizat itu sendiri. Matahari pagi perlahan menembus kabut tipis di Surabaya. Burung gereja berkikau di antara ranting pohon jambu di halaman rumah kecil milik Pak Hadi Santoso. Udara hangat tapi lembut seperti suasana hati pria tua itu yang kini menjalani hari-harinya dengan tenang. Sudah hampir 5 tahun sejak malam ketika cahaya itu muncul di ruang perawatan Rumah Sakit Santo Yosef. Sejak saat itu hidupnya berubah total. Ia tak lagi menjadi sopir truk. Sekarang ia menghabiskan waktunya di komunitas kecil Cahaya Kasih, membantu anak-anak miskin mendapatkan makan pagi serta mengantar obat untuk pasien lansia di sekitar kota. Di ruang tamu rumahnya ada satu meja kecil dengan beberapa benda sederhana, sebuah rosario perak, kusam foto Bunda Maria dan selembar foto lama dirinya dan Bu Maria di depan truk tua. Bu Maria duduk di kursi rotan dekat jendela menatap suaminya dengan senyum lembut. Kamu masih suka bangun subuh, katanya pelan. Ia jawab Pak Hadi sambil menuang kopi. Aku kumanggak mau lupa bagaimana dulu Tuhan bangunkan aku dari gelap. Ia duduk di samping istrinya menyerahkan secangkir kopi hangat. Mereka berdua diam sejenak menikmati sinar pagi yang menembus tirai menciptakan pola cahaya di lantai kayu. Kamu tahu, katanya perlahan, dulu aku pikir hidupku soal kerja dan bertahan.
Tapi sekarang aku paham hidup itu soal meninggalkan sesuatu yang bisa terus menyala bahkan setelah kita nggak ada. Bu Maria menatapnya lama lalu menggenggam tangannya erat. Itu sebabnya kamu terus bantu orang, ya? Pak Hadi tersenyum. Iya. Karena mukjizat yang kita terima bukan buat disimpan, itu harus diteruskan. Sore harinya beberapa anak muda dari gereja datang ke rumah. Mereka biasa memanggilnya Om Hadi. Hari itu mereka meminta izin untuk membuat video pendek tentang perjalanan hidupnya. Om, kami ingin generasi muda tahu bahwa iman bukan cuma soal ke gereja tapi soal percaya bahkan waktu semua orang berhenti berharap. Pak Hadi tersenyum malu. War, Om ini bukan orang susinak. Om cuma sopir truk yang keras kepala tapi dikasih kesempatan kedua. Justru itu yang menginspirasi, jawab salah satu pemuda. Mereka merekam dengan kamera kecil sementara Pak Hadi bercerita perlahan tentang malam di rumah sakit, doa pertamanya yang gemetar dan cahaya hangat yang tak pernah ia lupakan. Setiap kata keluar dengan nada tenang dan penuh rasa syukur. Mukjizat terbesar dalam hidup saya, katanya dalam video itu, bukan saat istri saya hidup lagi tapi saat hati saya berhenti keras. Karena disitulah Tuhan bisa masuk. Beberapa bulan kemudian video itu diunggah ke internet. Tak disangka kisahnya menyebar luas. Banyak orang yang menonton dan menulis pesan ucapan terima kasih. Beberapa bahkan datang langsung ke rumahnya hanya untuk berkata terima kasih, Pak. Setelah nonton cerita Bapak, saya mulai berdoa lagi. Pak Hadi selalu menjawab dengan rendah hati, kalau doa kalian kembali hidup berarti Tuhan masih bekerja. Tahun demi tahun berlalu, usia Pak Hadi semakin lanjut. Rambutnya kini memutih, langkahnya melambat tapi matanya masih memancarkan ketenangan yang sama tenang seperti cahaya lilin di kapel. Suatu sore ia duduk di taman belakang rumah bersama kukunya yang berusia 6 tahun, Nadia. Gadis kecil itu duduk di pangkuannya sambil memegang rosario kecil. Kakek, ini apa, tanya Nadia polos. Pak Hadi tersenyum. Itu ala donak. Dulu waktu kakek takut kehilangan nenek, kakek pegang itu dan berdoa. Apakah Tuhan mendengari, ya sayang? Kadang Tuhan diam tapi bukan berarti dia jauh. Dia cuma menunggu kita percaya dulu. Nadia mengangguk kecil lalu memeluk kakeknya. Kalau aku takut aku boleh pegang ini juga, boleh, jawab Pak Hadi sambil tersenyum. Karena doa bukan cuma kata-kata. Doa itu seperti memegang tangan Tuhan. Malam itu angin bertiup lembut dari arah jendela. Pak Hadi duduk di kursinya menulis sesuatu di buku catatan tua. Tulisannya perlahan tapi penuh makna. Aku telah melihat cahayamu Tuhan, tidak di langit tapi di hati orang-orang yang percaya. Jika aku harus pergi besok, biarlah yang tertinggal bukan namaku tapi kasih yang pernah aku bagi. Ia menutup buku itu menatap Bu Maria yang sudah tertidur di ranjang. Di meja kecil di sampingnya lilin kecil menyala memantulkan cahaya lembut di wajahnya yang menua dengan damai. Keesokan paginya Bu Maria menemukan suaminya masih duduk di kursi itu tenang dengan rosario di tangan dan senyum lembut di bibirnya. Di sampingnya buku catatan itu terbuka menampilkan kalimat terakhir yang ia tulis. Mukjizat terbesar bukan saat Tuhan mengubah dunia tapi saat Tuhan mengubah satu hati dan hati itu mengubah dunia di sekitarnya. Beberapa minggu kemudian misa peringatan diadakan di gereja Santo Yosef. Ratusan orang datang, pasien rumah sakit, perawat, supir truk, anak-anak muda dan bahkan dokter yang dulu menolong Bu Maria. Di altar lilin-lilin dinyalakan dan cahaya mereka bergabung menjadi satu cahaya besar. Dr. Rendra berdiri di depan jemaat dan berkata, saya dulu menyaksikan bagaimana jantung Bu Maria berhenti lalu berdetak kembali. Tapi mukjizat yang lebih besar bukan itu. Mukjizat sejati adalah bagaimana seorang pria bernama Hadi Santoso mengubah hidup banyak orang hanya dengan satu hal sederhana, percaya. Suasana hening, Bu Maria duduk di bangku depan menggenggam rosario yang pernah dipegang suaminya. Air matanya jatuh pelan tapi senyumnya tetap utuh. Sore itu setelah misa selesai, matahari memantulkan sinar hangat ke dalam gereja. Di antara pantulan cahaya itu tampak debu-debu kecil berkilau seolah menari di udara. Beberapa orang menatapnya dan berbisik, lihat ada cahaya di sini. Seperti dulu di rumah sakit. Bu Maria menatap ke arah altar, matanya berkakak-kakak. Terima kasih Tuhan, bisiknya pelan. Dia sudah kembali kepadamu tapi cahayanya tetap tinggal di sini. Sejak hari itu di gereja Santo Yosef sebuah lilin khusus selalu dinyalakan setiap pagi, disebut oleh jemaat sebagai lilin Pak Hadi. Lilin itu menjadi simbol iman yang hidup, mengingatkan semua orang bahwa mukjizat bukan hanya kisah masa lalu tapi sesuatu yang masih bisa terjadi setiap hari di hati siapapun yang mau percaya. Dan di halaman belakang rumah kecil itu di bawah pohon jambu tempat ia dulu sering duduk bersama kukunya tertulis pada batu nisan sederhana, Hadi Santoso 1957-2025, ia hidup dalam cahaya yang tak pernah padam.